untuk kita perlu ingat baik-baik, jangan pernah menggunakan taktik-taktik, strategi-strategi, cara-cara yang tidak benar dalam mewartakan Injil, mewartakan iman Katolik. Itu tidak bertempatnya ya. Tujuan tidak menghalalkan cara. Ya, selalu prinsip itu dipegang. Tujuan yang suci tidak bisa membenarkan cara yang berdosa. Tujuan yang suci harus diraih dengan cara yang suci juga. Karena itu, ini menjadi peringatan untuk kita. Jangan pernah mewartakan Injil dengan cara-cara yang tidak Injili. Dan yang kedua, berhubungan dengan itu kita bisa melihat motivasi di belakangnya. Ya, kita harus ingat baik-baik bahwa motivasi kita mewartakan Injil, mewartakan iman Katolik, bukan untuk memberi kesan hebat supaya terkesan kita menang terhadap agama-agama lain, bukan. Itu cara berpikir yang triumfalistik, ya, dan itu sangat sosial dan duniawi. Bukan demikian cara berpikir Katolik. Kita orang Katolik mewartakan kekatolikan bukan karena motivasi yang seperti itu, tapi motivasi karena mencintai orang tanpa pamrih. Kita hanya mewartakan kebaikan kepada mereka. Kalau mereka terima ya syukur. Kalau tidak ya kita serahkan kepada Tuhan. Nah, jadi itu motivasinya harus murni, jernih. Tidak ada hal-hal di belakangnya. Mulai dari motivasi yang sedemikian rendah, misalnya untuk dapat uang, tidak juga untuk ya misalnya yang saya bilang tadi untuk mendapat pengakuan masyarakat atau semacam kemenangan untuk Katolik, bukan begitu ya. Kita lakukan saja semampu kita, walaupun nanti hasilnya bisa saja boleh dikatakan nol. Sebagai contoh, kalau kita mendirikan sekolah-sekolah Katolik, kita mengajarkan anak-anak tidak pernah dan bahkan dilarang untuk memanipulasi, mewartakan iman kita, apalagi memaksakan iman kita kepada orang yang sekolah di sekolah Katolik. Jadi kalau kita hanya beritahu bahwa ini ajaran Katolik, kalau mereka mau terima ya syukur, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, biarkanlah Tuhan yang akan mengaturnya. Kalau kita ngomong biarkanlah Tuhan, bukan berarti kita mau mengutuk mereka. No, Tuhan masih dengan jalannya yang penuh misteri bisa menyelamatkan mereka. Tapi bukan berarti membenarkan cara atau agama mereka. No, kita tahu agama yang benar satu-satunya yang dikehendaki Tuhan hanyalah agama Katolik. Lumen Gentium 14 Dignitatis Humanae nomor 1 paragraf 2. Tapi kita tidak boleh memaksakan itu. Mungkin saja ada hambatan-hambatan yang menghalang mereka untuk memeluk Katolik, baik halangan sosial politik maupun halangan psikologis, atau juga orangnya yang memang tidak mau. Tapi untuk itu biarkanlah Tuhan yang Maha Tahu, Dia yang akan menghakimi orang. Karena itu bukan tugas kita untuk memaksa mereka harus masuk Katolik. Bahkan hanya sekedar masuk Katolik juga bukan menjadi jaminan masuk surga. Lihat Lumen Gentium 14 paragraf kedua atau ketiga. Kalau hanya Katolik tetapi tidak bertumbuh dalam cinta, kita juga tidak selamat. Itu sama saja dengan menjadi Katolik hanya melalui tubuh saja tanpa hati. Nah, dan jangan berpikir bahwa orang yang tidak Katolik berarti pasti masuk neraka. Belum tentu. Kalau mereka tidak bersalah kondisi dan kemudian mereka melakukan apa yang semampu mereka lakukan itu, dan tentu saja karena rahmat Allah mereka bisa selamat. Nah,
Jadi tidak menjadi Katolik tidak berarti tidak selamat. Mungkin saja selamat. Itu bukan berarti kita mau membenarkan atau mengakui keberadaan agama mereka, sama sekali tidak. Ya, hanya kita mengatakan Tuhan punya cara, punya jalan untuk menyelamatkan orang. Kalau orang itu tidak menjadi Katolik bukan karena kesalahannya sendiri. Tuhan pasti ada caranya. Itu bisa kita bicara panjang lebar. Lalu juga kita perlu dalam hubungan dengan saudara-saudara kita yang itu yang non Katolik, non Kristen bahkan pada umumnya, yaitu saudara-saudara Islam, Hindu, Buddha, Konghucu dan ateis sekalipun, ya walaupun mereka melakukan cara-cara yang seperti itu, jangan pernah kita terpancing. Nah, jadi macam engkau nih, saya tahu dulu apa reaksi atau coba saya cek. Cara. Jadi begini, itu bagusnya itu direspon. Kata respon itu positif, bukan reaksi. Reaksi itu terlalu instinktual. Itu terlalu mekanis, ya, terlalu reaktif, artinya otomatis. Tapi respons itu berarti kita sudah memikirkan dengan baik dan penuh kebebasan dan terutama respon Katolik, ya. Jadi yang kita respon dengan cara yang Katolis, sehingga kita ini bukan mau ngomong bahwa oh ini apa kamu bukan sekedar soal salah benarnya di sini, tapi mendidik mereka. Mari kita semua ini adalah pencari kebenaran dan kita terikat pada kebenaran. Jadi boleh-boleh saja kita bebas, tetapi kita tidak bebas terhadap kebenaran. Jadi jangan sampai kita terikat oleh kesalahan dalam hal ini baik berita yang salah maupun motivasi yang salah, pemikiran yang salah. Oh, itu bukan begitu. Kita semua manusia, kita terikat pada kebenaran. Bahkan secara logis Tuhan pun terikat pada kebenaran. Jadi jangan berpikir karena Tuhan jadi dia buat segala sesuatu yang dia mau. Dia, tetapi dia itu adalah sang kebenaran sejati. Jadi dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri, melawan kebenaran, melawan esensi dirinya, yaitu sang kebenaran. Ya, walaupun kita bilang penuh misteri di atas segala-galanya, tapi bukan berarti menjadi arbitrer buat sesuatu. No, Tuhan adalah yang maha suci. Jadi dia dalam hal tertentu adalah terikat pada kesucian, pada kebenaran, pada kebaikan, pada keindahan. Nah, itu hal empat. Hal yang dianggap sebagai ciri metafisika dari sesuatu yang ada. Nah, jadi ketika kita memberikan respon kepada saudara-saudara kita yang memberikan berita yang kurang pada tempatnya, kita merespon sebagai seorang Katolik, kasih tahu bahwa ya boleh-boleh saja engkau baik pribadi itu yang memberikan apa itu maupun orang-orang yang mendukungnya, bahwa boleh-boleh saja kita menampilkan berita, tapi ingat kita semua terikat pada kebenaran. Jadi jangan pernah bermain-main dengan kebenaran. Dan sejago-jago kita memanipulasi kebenaran, suatu saat kebenaran sejati akan terungkap. Dan kalau kita memanipulasi kebenaran sejati itu, efeknya lebih besar daripada kita mengatakan kebenaran sejati walaupun mungkin tidak diterima pada awal-awalnya. Jadi kalau mereka ngomong hal-hal yang buruk begitu, ya suatu saat nanti orang mengerti, nanti orang akan menilai ini agama apa ini hanya tipu-tipu saja ini. Dan kita yang ikut-ikut ini, kita ini pengikut penipuan. Ini kan akhirnya menggemboskan kekuatan spiritual dan juga integritas moral dari orang-orang itu. Jadi jangan pernah kita terpancing dalam arti hanya sekedar reaksi untuk menang-menangan. No, kita memberikan pertanggungjawaban kebenaran terhadap saudara-saudara kita itu sekaligus
memberi semacam nasihat petuah bahwa kita semua mencari kebenaran, kita berasal dari sang kebenar dan terikat pada kebenaran. Untuk sementara demikian saja. Terima kasih.